Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Nuaimi TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, berbagai macam amalan ibadah kita laksanakan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita laksanakan dari awal bulan Ramadan dan hingga saat ini, dari mulai puasa yang memang disyariatkan di bulan Ramadan dan tersurat juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan sholat malam yang kita dirikan setiap malam. Kita dirikan qiyamul lail, terutama adalah sholat tarawih yang menjadi anjuran di bulan Ramadan. Juga sholat taubat, kemudian sholat hajat, dan berbagai macam sholat qiyamul lail yang kita laksanakan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Itu pun sejurus dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat-salat malam dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ampunan dari segala macam dosa yang ia lakukan di masa sebelumnya. Begitu juga dengan kita menghafal, membaca, tilawah, tadarus, juga mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian meningkatkan wawasan keilmuan di majelis-majelis ilmu yang ada di berbagai masjid. Bahkan setiap sholat, setiap selesai sholat akan ada majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan di sana. Begitu juga dengan zikir-zikir yang senantiasa kita lantunkan di setiap waktu di bulan Ramadan. Jika benar semua amalan yang kita lakukan dari awal bulan Ramadan hingga saat ini dengan ikhlas dan tulus, kemudian kita hanya mengharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala saja, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya surga sudah menjadi jaminan untuk kita pulang nanti suatu saat insya Allah taala. Sahabat Nuaimi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan berbagai macam amalan ibadah di bulan Ramadan ini? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan adalah keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, yang kita bisa rangkum dari kata Ramadan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Ramadan terdapat 4 huruf hidup. Yang pertama ada huruf ra, kemudian ada huruf mim, ada huruf dod, dan ada huruf nun. Ya, ada huruf ra yang pertama artinya atau sama dengan rahmat. Ra yang pertama adalah rahmat. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat. Bahkan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking luasnya cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat yang begitu besar di bulan Ramadan ini sehingga mencakup berbagai sisi kehidupan. Yang pertama adalah sisi kerohanian dan sisi spiritual. Tentunya terkait pahala yang begitu berlipat ganda, bahkan dikatakan dalam hadis, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 di'fan. Qala Allah Ta'ala atau qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Dikatakan dalam hadis tersebut, setiap amalan manusia yang dilakukan oleh manusia tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan atau 10 pahala. Bahkan sampai ke 700 kali lipatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, kecuali amalan berpuasa, kata Allah. Kata Allah, puasa adalah amalan untukku dan akulah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepadanya. Artinya apa? Pahalanya sudah tidak lagi terhitung.
Kalau Allah ingin memberikan begitu banyak atau berapapun itu yang Allah inginkan, maka Allah akan berikan kepada kita. Artinya pahalanya sudah sangat banyak sekali akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Selanjutnya adalah jalan menuju takwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah dikatakan la'allakum tattaqun, adalah kita menjadi orang yang bertakwa jika kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya adalah ada kesempatan dikabulkannya doa. Ada kesempatan dikabulkannya doa di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibulah. Masya Allah. Artinya adalah sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan apabila setiap muslim memanjatkan doa, maka pasti Allah akan kabulkan. Amalan yang selanjutnya yang luar biasa adalah Lailatul Qadar. Masya Allah, dengan adanya Lailatul Qadar ini, kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana walaupun kita melaksanakan ibadah-ibadah yang hanya dalam satu malam itu kita laksanakan, baik dari sholatnya, baik dari infak dan sedekahnya, atau zakatnya, bacaan Al-Qur'annya, hafalannya, ikut majelis ilmunya, dan seterusnya, pahalanya sama dengan kita seolah-olah melaksanakan ibadah itu selama 1000 bulan. Masya Allah, walaupun hanya sholat, misalnya sholat tarawih hanya 20 menit atau 30 menit atau bahkan mungkin 1 jam, Allah akan hitung sholat malam selama 1000 bulan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dengan rahmat Allah yang begitu besar Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Dan begitu banyak lainnya hal-hal yang bisa kita lihat dari riwayat-riwayat hadis dan juga mungkin dalam Al-Quran. Banyak sekali keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Di sisi lain ada di sisi sosial, yaitu adanya solidaritas dan saling membantu dari yang kaya kepada yang miskin. Dengan adanya zakat dan sedekah, infak yang melimpah ruah di bulan Ramadan ini, Masya Allah, saling membantu. Orang yang membutuhkan dibantu oleh orang kaya. Kalau tidak ada bulan Ramadan, maka akan sulit orang-orang. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, Allah titipkan dalam 1 tahun ini, Allah jadikan 1 bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan solidaritas sosial. Selanjutnya adalah dari sisi ekonomi. Masya Allah, sangat banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang awalnya mungkin tidak berjualan atau tidak berdagang, akhirnya dia berdagang dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Bahkan jika kita ke toko-toko atau ke pasar, dengan berbagai diskon yang luar biasa, banyak masyarakat berbondong-bondong datang untuk berbelanja, untuk membawa buah tangan untuk keluarganya di kampung dan sebagainya. Rizkinya begitu banyak melimpah di bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah di sisi pendidikan. Majelis ilmu yang menjamur di mana-mana. Di masjid setiap seusai sholat, kajian duha, begitu juga para jamaah yang bersemangat mengikutinya dan seksama menjadikan masjid menjadi terlihat lebih hidup. Di sisi lain, di sisi kesehatan juga ada, yaitu menurunkan kolesterol, meningkatkan fungsi otak, membantu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, meningkatkan kesehatan jantung dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat puasa di bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan, dan itu semuanya adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf mim, yaitu maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan dari berbagai macam bulan. Bulan Ramadan inilah Allah berikan kesempatan untuk kita bisa mengevaluasi diri, untuk kita sama-sama beristighfar, untuk kita sama-sama menghilangkan segala macam dosa-dosa yang mungkin kita pernah melakukannya di masa silam. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Kemudian apa? Dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan keimanan dan juga mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan hadis yang tadi disebutkan sebelumnya, man qama, barang siapa yang bangun menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan salat-salat qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah juga akan turunkan ampunan di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya ada huruf dad, ra, mim, kemudian dad. Huruf dad adalah ad-diya. Apa itu ad-diya? Ad-diya adalah cahaya. Jika kita berada dalam gelap gulita, maka dengan adanya cahaya itu kita bisa terbantu untuk bisa berjalan di jalan yang tepat, untuk bisa menemukan sesuatu yang kita cari mungkin. Nah, apa itu maksudnya? Ad-diya adalah cahaya. Apa cahaya apa yang turun di bulan Ramadan? Adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah, disebutkan Al-Quran adalah petunjuk. Artinya kalau petunjuk itu menjadi sebuah cahaya yang begitu terang, yang bisa membebaskan manusia dari kegelapan hatinya, dari kegelapan sifat-sifat buruknya, dari kegelapan hal-hal yang bisa menjerumuskan manusia pada hal-hal yang buruk. Dan selanjutnya adalah huruf nun. Apa itu huruf nun? Huruf yang terakhir, yaitu an-najah. Apa yang dimaksud dengan an-najah? An-najah adalah kesuksesan. Kenapa kesuksesan? Karena jika kita sudah sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita sudah sukses membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa yang kita lakukan di masa silam, maka selanjutnya adalah kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan kejayaan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 lagi dikatakan la'allakum tattaqun. Kesuksesan apa yang kita dapatkan adalah kesuksesan mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah surga menjadi tempat kita kembali, insya Allah. Dan semoga kita semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kita bisa terhindar dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.